Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Dan jangan lupa subscribe juga channel baru saya yaitu Bang Mimin Channel. Link ada di deskripsi ya. Kali ini saya akan membawakan tidak lain tidak bukan yakni novel The Story of Ye Chen, di mana bab terakhir itu Bernard Elner dikasih yaitu distribusi. Untuk mendapatkan pil tersebut harus berdistribusi barang seperti strategi dia berjualan. Apakah Bernard Elner akan menerimanya? Pasti dia akan menerimanya karena dia sudah nyidam ya, bahasa bahasa kita itu menginginkan pil tersebut. Jadi langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe-nya juga ya. Terima kasih yang selama ini mendukung saya, mensupport saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Tanpa kalian saya tidak bisa apa-apa. Langsung saja ke ceritanya. Kali ini saya akan membawakan novel yakni 9 bab ya. Dari 4111 hingga 4120. Oke, langsung saja kita ke ceritanya ya. Dimana Bernard Elner apakah mau menerima syarat dari rumah lelang tersebut. Langsung saja 4112. Bernard Elner yang tidak berdaya akhirnya menerima syarat dari Song Wanting. Setelah berlinang air mata dia membayar 80 miliar tunai. Dia menandatangani perjanjian angsuran dengan rumah lelang tersebut. Mulai paruh kedua tahun, dia akan membayar pelelangan 2,8 miliar per tahun selama 10 tahun ke depan. Setelah semuanya beres, Song Wanting akhirnya mengumumkan di depan umum, mari kita ucapkan selamat kepada 016 karena berhasil memenangkan pil tersebut untuk terakhir dan malam ini. Bernard Elner tiba-tiba berdiri dengan semangatnya, siap untuk naik ke panggung, sementara penawar lainnya semua tampaklah sedikit kecewa. Segera setelah itu, Bernard Elner diundang ke panggung oleh Song Wanting. Setelah itu, staf menyerahkan pil tersebut kepada Bernard Elner. Pada saat ini, Bernard Elner sudah gemetar karena kegembiraan yang dia rasakan. Penawar lainnya di antara penonton semuanya menatapnya. Semua orang melihat efek seperempat pil tersebut malam ini sudah hebat, dan juga melihat efek setengah dari pil tersebut, tetapi efek dari seluruh pil permajaan belum mereka lihat. Semua orang ingin membuka mata mereka dengan melihat dan betapa menakjubnya seluruh pil tersebut. Bernard Elner berusia 70-an tahun. Meskipun ia memiliki gelar Bapak Baptis Mode dan Bapak Baptis Kemewahan, tahun-tahun masih meninggalkan bekas yang luka dalam di wajahnya. Lebih dari separuh rambutnya coklat hitamnya telah memutih dan kekuatan dalam terbentuk di wajah dan sekitar rongga matanya. Rongga matanya mulai melorot lebih dalam dan lebih dalam karena usianya yang sudah tua. Pipinya mulai merosot ke bawah dan jatuh dua sisi lipatan nasolabial sangatlah jelas. Tidak berlebihan untuk mengatakan, bahkan memiliki indera penglihatan anjing di Tom and Jerry. Ditambah dengan 2 perjalanan anti kanker dia sedikit lebih lemah dari rekan-rekannya. Namun, saat dia meminum pil permajaan, keajaiban segeralah terjadi. Rambutnya yang awalnya kering dan putih angsur-angsur berubah menjadi warna hitam kecoklatan dan mengkilap. Dan kerutan di wajahnya mulai menyatu dengan cepat, bahkan pipi yang terlukai tampaklah bebas dari gaya gravitasi dan dengan cepat mendapatkan kembali kebulatan dan kilauan seperti semula. Pria tua yang berusia 7 tahun barulah telah berubah menjadi pria 50-an tahun dalam sekejap mata. Ini segera membuat iri banyak orang di tempat pelelangan. Dan Bernard Elner tidak bisa melihat seperti apa dia di saat ini. Dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya. Perasaan seperti ini seperti ketika saya masih muda. Saya kelelahan karena berolahraga sepanjang hari. Dan ketika saya pulang ke rumah dan hampir lemas, di tempat tidur saya tiba-tiba kembali keadaan yang sangatlah energik sebelum saya keluar di pagi hari. Pengalaman itu begitu ajaib sehingga dia hampir meraung kegirangan. Pada saat itu, Bernard Elner lah menangis. Malam ini adalah hari terhebat dalam hidupnya untuknya. Dan harapan di awal hingga keputusan kemudian, nyala harapannya menyala lagi. Dan padam oleh keputusan lagi dan lagi. Bahkan pada tahap akhir mentalitas penyaluran 36 miliar dolar Amerika Serikat itu nyarislah hancur.
pada saat ini merasakan perubahan besar di tubuhnya dan dia tidak bisa menahan tangisannya. Karena dia merasa momen ini terlalulah mudah. Apalagi hasil akhirnya benar-benar mengejutkan saya. Ketika dia datang, dia berpikir bahwa pil peremajaan dapat meningkatkan kondisi fisiknya dan mengurangi resiko kambuhnya kanker sebanyak mungkin. Namun saya tidak pernah bermimpi bahwa efek pil tersebut begitu ajaib. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas meskipun untuk pil peremajaan ini hanya 36 miliar yang dialokasikan untuk distribusikan, tetapi ini benar-benar hal yang paling berharga yang pernah saya beli dalam hidup saya. Semua orang menyaksikan Bernard Elnor langsung menjadi hampir 20-an tahun lebih muda, dan kecemburuan serta kebencian di hati mereka semua telah mencapai puncaknya. Ini adalah efek yang nyata dari pil peremajaan di dunia. Sangatlah disayangkan bahwa tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk mengalaminya sendiri dan merasakan sensasinya. Jika Anda ingin menunggu pil peremajaan berikutnya, setidaknya Anda harus menunggu hingga lelang kedua, yakni tahun depan. Pada saat ini Song Wanting berkata, "Terima kasih kepada semua orang yang hadir atas dukungan Anda untuk pelelangan malam ini. Pelelangan malam ini telah berakhir, semua lelang di sini. Mari kita ucapkan selamat kepada 5 penawar yang berhasil menawar pil peremajaan dan berharap tidak akan ada lelang penawaran yang berhasil. Harus jangan berkecil hati, karena jika tidak ada lagi yang terjadi, kami akan terus mengadakan lelang pil peremajaan di tahun depan." Ketika semua orang yang hadir memikirkan hal ini, banyak orang merasa lebih putus asa di hati mereka. Sebab begitu efek pil peremajaan menyebar di kalangan kelas atas, pasti akan lebih banyak pesaing lagi dari orang-orang kaya yang harus masuk ke lelang tahun depan. Pada saat itu, jika penyelenggara tidak memperluas jumlah tempat, maka setengah dari 200 orang yang berpartisipasi dalam lelang malam ini bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam lelang di tahun depan nanti. Banyak orang memikirkan level ini dan suasana hati mereka tiba-tiba jatuh ke bawah. Melihat ekspresi sedih wajah banyak orang, Song Wanting menambahkan, selain itu, ada kabar baik untuk diceritakan kepada semua orang. Mendengar kabar baik Song Wanting, semua orang memandang Song Wanting dan menantikan kata-kata selanjutnya. Song Wanting berkata, "Saat ini, kabar baiknya adalah bahwa lelang pil peremajaan bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan pil peremajaan kami. Kami berencana untuk berinvestasi dan mengembangkan serangkaian proyek perawatan kesehatan kelas atas di Jinling. Dan semua teman-teman yang tertarik." Begitu kata-kata ini keluar, adegan itu tiba-tiba mendidih. Seseorang tidak bisa menahan diri dan bertanya dengan keras, Nona Song, bagaimana kita bisa terlibat dalam proyek ini?" Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Proyek ini belumlah dirilis secara resmi untuk saat ini, jadi semua orang harus menunggu beberapa saat untuk masalah ini. Setelah kami menyelesaikan detail yang relevan, kami akan memprioritaskan teman-teman yang akan berada di sini malam ini. Pada saat itu semua orang yang akan diberitahu yang ada di tempat ini. Ada juga hak istimewa yang terkait dengan pendaftaran prioritas dan langganan prioritas." Mendengar ini, suasana hati semua orang yang hilang segeralah kembali. Apa yang paling mereka takuti adalah bahwa ada terlalu sedikit pil peremajaan. Jika hanya 2 dari mereka yang dilelang setiap tahun, harganya hanya akan semakin tinggi. Mereka tidak mampu untuk membelinya hari ini. Dan mereka tidak akan bisa membelinya di tahun depan. Belum tentu bisa membeli. Mampu membelinya untuk di tahun depan ya, belum tentu ya. Namun, karena penyelenggara juga akan menyediakan saluran akses lain, ini akan memberi setiap orang kesempatan tambahan. Song Wanting berkata saat ini, "Sekarang, silakan tinggalkan tempat dan tertib dan kembali ke hotel. Penawar yang telah berhasil menawar produk lain barusan, silakan kembali ke kamar dan tunggu sebentar. Dan staf akan mengirimkan produk yang berhasil ke kamar Anda. Jika tidak ada penawar yang berhasil untuk item apapun, Anda dapat dengan bebas memutuskan untuk tinggal satu tetap setelah kembali ke kamar Anda. Namun, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa kamar Anda hanya akan dipesan sampai paling lambat besok jam 12 siang. Untuk melanjutkan masalah inap, harap konfirmasi ke resepsionis sebelum jam 10 besok pagi." Setelah itu Song Wanting tersenyum tipis dan melanjutkan, "Terima kasih sekali atas dukungan Anda malam ini. Saya harap kita akan bertemu tahun depan. Terima kasih semuanya."
Semua orang berdiri dan bertepuk tangan, dan setelah menonton Song Wanting keluar dari belakang panggung, semua orang meninggalkan tempat duduk mereka dan kembali ke kamar mereka masing-masing. Beberapa dari mereka berencana untuk pergi malam ini, tetapi sebelum pergi, mereka harus kembali ke kamar dan berganti pakaian. Jika tidak, mengenakan pakaian bernomor ini akan membuat mereka merasa seolah-olah mereka adalah tahanan penjara. Tepat ketika penawar di tempat kembali ke kamar, sebuah ambulans keluar dari rumah sakit. 3 menit yang lalu, pusat darurat 120 menerima panggilan darurat Jin Mao dari Jin Mao Mansion, apartemen kelas atas dengan harga 81 meter persegi di Jinling, memiliki pasien dengan serangan jantung mendadak sehingga pusat darurat 120 langsung menugaskan tugas ini ke jarak rumah sakit pusat terdekat di prefektur Jin Mao. Rumah sakit pusat segera menugaskan tugas ke ambulan yang bersiul. Ketika ambulan tiba di Jinmao, 4 staf medis turun dari mobil, keempatnya mengenakan jas putih, masker, dan topi medis. Tidak ada yang bisa melihat wajah mereka. Tetapi mereka bisa melihat dari pakaian mereka adalah 3 laki-laki dan 1 perempuan. Keempat naik lift lantai atas Jinmao dan datang ke apartemen 2501 sesuai dengan nomor rumah untuk panggilan darurat. Namun saat ini tidak ada pasien jantung di apartemen. Saat ini yang menunggu di ruang tamu adalah 4 staf medis yang mengenakan jas, masker, dan topi serta 3 pria dan 1 wanita. Keempat orang ini tidak hanya berpenampilan dengan 4 yang datang di ambulan, tetapi juga memiliki bentuk tubuh yang hampir sama. Selain mereka ada 3 yang berdiri di ruangan itu, yaitu Hong Wu dan jenderalnya yang cakap, Ma Zhongliang dan Zhang Ermon yang baru saja bergabung dengan Hong Wu sebagai perwira militer. Begitu kedua kelompok bertemu, Hong Wu segera berkata kepada 4 staf medis yang menyamar di sekitarnya, "Kalian berempat cepat taruh Zhongliang di tandu dan bawa dia ke ambulan." Dokter yang dikepalai oleh keempatnya berdandan dan segera berkata, "Baik Tuan, ayo kita pergi sekarang." Zhang Erman mengingatkan, "Kalian berempat tidak boleh melihat ke kamera pengintai melalui sekarang sampai Anda masuk ke mobil dan pergi agar tidak terlihat oleh orang lain. Apakah Anda mengerti?" Pria itu mengangguk dengan cepat. "Dimengerti." "Oke." Zhang Erman berkata dengan serius. "Belum terlambat, kalian semua cepatlah pergi." Pada saat ini Hong Wu berkata kepada Ma Zhongliang, "Zhongliang akan berbaring di tandu dan istirahatlah dengan baik di rumah sakit untuk beberapa hari ini." Ma Zhongliang menyeringai melambaikan tangannya dan berkata, "Oke Tuan Kelima, kalau begitu aku akan pergi untuk memulihkan diri selama beberapa hari di rumah sakit." Segera Ma Zhongliang berbaring di atas tandu dan kemudian 4 staf medis membawanya keluar. Setelah mereka pergi, Hong Wu berkata kepada 4 yang baru saja keluar dari ambulans, "Dan pakaian sudah siap untukmu. Ganti dengan cepat, kami akan pergi dalam 10 menit." 4 staf medis melepas topeng dan topi wanita. Di antara mereka adalah Fei Kexin, wanita tertua dari keluarga Fei. Di antara 3 pria di sampingnya, satu adalah kakek Fei, dan yang lainnya adalah pengawal Fei Jiansong. Yuan Ziku yang lainnya adalah prajurit bintang 5 dari istana Wanglong. Pada saat ini Fei Kexin berkata kepada mereka berdua dengan sangatlah berterima kasih. "Kalian berdua telah menemukan cara yang baik untuk membantu kami melarikan diri. Saya sangat berterima kasih kepada kalian berdua." Hong Wu melambaikan tangannya menunjuk Zhang Ermon dan berkata, "Ini semua adalah ide penasihat militer saya." Zhang Ermon buru-buru berkata, "Saya juga berbagi kekhawatiran untuk Tuan Ye. Ini semua tanggung jawab saya." Baru saja Zhang Ermon memberi Hong Wu ide dengan panggilan darurat dan beberapa bawahan Hong Wu, mereka memainkan jangkrik emas untuk melarikan diri, dan mereka bertiga dibawa keluar dari rumah sakit tanpa menyadarinya. Jika seseorang benar-benar datang ke Jinling untuk menanyakan keberadaan 3 orang ini, mustahil untuk mengikuti garis ini. Terlebih lagi, bahkan jika di garis ini ditemukan, tidak mungkin untuk menemukan petunjuk apapun. Karena rumah sakit mengirimkan ambulans sangatlah sering setiap hari, dan panggilan ke polisi itu nyata. Pria ini tidak pernah meninggalkan tangannya dengan tembakau dan alkohol, dan dia makan dan minum banyak ikan dan daging. Dia sering menderita ketidaknyamanan jantung. Ada tanda-tanda penyumbatan di beberapa pembuluh darah. Dokter telah lama menyarankan dia untuk mengaruh beberapa stan, tetapi dia telah menyeretnya keluar. Jadi Hong Wu memintanya untuk mengambil kesempatan hari ini untuk bekerja sama dalam sebuah drama. Dan omong-omong, dia pergi ke rumah sakit untuk memasang stand.
Seperti yang disebut set lengkap akting, panggilan telepon nyata, pertolongan pertama nyata, dan pasien nyata. Dijamin bahwa bahkan jika keluarga Fei datang, mereka tidak akan pernah tahu. Dalam kegelapan malam, Fei Kexin dan Fei Jianzhong dan Yuan Ziku dipimpin oleh beberapa tentara dari Istana Malong naik ke helikopter dan terbang ke pelabuhan Haiqing. Pada saat ini sebuah kapal barang yang penuh dengan puluhan ribu ton biji-bijian telah mengangkat jangkar dari pelabuhan Haiqing dan perlahan meninggalkan pelabuhan. Awak kapal ini adalah semua anggota Yuan Shiping yang paling terpercaya. Mereka menerima pesan dan berlayar semalaman, dan pada saat yang sama sekelompok penumpang akan naik dari kapal laut. Namun bahkan jika orang-orang ini dapat dipercaya, HZQ masih mencegah mereka melakukan kontak aktif langsung dengan kelompok penumpang ini untuk memastikan bahwa mereka selalu tidak tahu apa-apa tentang kelompok penumpang ini. Ketika kapal barang meninggalkan pelabuhan yang terang benderang dan memasuki laut yang gelap, dua helikopter tiba-tiba satu demi satu menyesuaikan kapal barang langsung di laut dan mendarat di geladak kapal barang satu demi satu. Orang pertama yang turun dari helikopter adalah Su Ruolin dan banyak tentara Istana Malong yang dipimpinnya. Kali ini bagian besar orang yang dibawa di bawah pimpinan Suroli adalah anggota wanita Istana Malong. Setiap anggota tim membawa tas tempur besar yang tidak hanya penuh dengan berbagai senjata dan peralatan, tapi juga banyak kebutuhan sehari-hari. Setelah semua orang turun dari pesawat dengan tertib, mereka mulai membagi dan memblokir ruang tamu dengan kerjasama kapten. Setelah itu, Suroli meminta semua staf untuk meninggalkan geladak dan kemudian helikopter kedua mendarat perlahan di geladak. Pesawat berhenti. Fei Kexin turun dari pesawat terlebih dahulu, lalu Yuan Ziku membantu Fei Jianzhong turun. Suroli melangkah maju dan berkata dengan sopan, "Ini Nona Fei, nama saya Suroli. Tuan Ye meminta saya untuk mengantar Anda dan Tuan Fei ke Suriah." Fei Kexin bertanya dengan heran, "Suroli, Nona Su? Pasti Nona Su kan? Suroli yang dicari di Jepang di seluruh negeri sebelumnya." Suroli tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, "Itu benar, ini aku." Nama Suroli terkenal di seluruh dunia setelah waktu itu di Jepang. Jepang telah mencari keberadaannya sebelumnya, dan dia ingin melihat orang hidup ini dan mayat dalam kematian. Tanpa diduga, setelah Suroli menghilang untuk jangka waktu yang tertentu, dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan Istana Wanglong. Setelah pihak Jepang mendengar bahwa dia telah bergabung dengan Istana Wanglong, mereka segera menyerahkan penangkapan mereka. Karena mereka telah melihat kekuatan penghancur Suroli dengan mata kepala sendiri. Mereka telah membuat seluruh Tokyo menjadi kacau balau. Sekarang dia telah bergabung dengan Istana Wanglong. Dia memiliki pendukung yang kuat dalam hal ini. Jepang tidak ingin menyentuh masalah ini lagi. Oleh karena itu, polisi metropolitan di Jepang telah mengeluarkan instruksi bahwa selama Suroli tidak bisa datang ke Jepang, pihak Jepang tidak akan lagi mengejarnya. Fei Kexin tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Suroli yang terkenal di sini, dan dia sebenarnya adalah bawahan dari Ye Chen. Selain itu, ketika Ye Chen dengan sengaja menyampaikan berita bahwa lelaki tua dari keluarga Su mengkhianati cucunya ke Jepang, seluruh dunia tahu bahwa Suroli adalah putri tidak sah dari keluarga Su, dan putri tidak sah dari keluarga Su menjadi bawahan Ye Chen. Ini membuat Fei Kexin semakinlah terkejut. Sebelum Ye Chen menerima Suroli, keluarga Su haruslah keluar untuk menghalangi mereka, tetapi situasi saat ini sudah cukup untuk melihat bahwa keluarga Su tampaknya tidak marah di depan Ye Chen. Dari sini dia bahkan bisa menyimpulkan bahwa keluarga Su telah sepenuhnya ditundukkan oleh Ye Chen, dan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya bahwa kekuatan Ye Chen terus-menerus menumbangkan tebakan dan kognisinya sendiri. Namun heran tetapi terkejut, Fei Kexin dengan cepat menyesuaikan diri dan mengambil inisiatif untuk menjangkau Suroli dan berkata dengan sangatlah sopan, "Halo Nona Su, saya telah lama mengagumi nama Anda. Kali ini saya akan membuat Anda khawatir." Suroli tersenyum sedikit, "Kamu adalah teman Tuan Ye, dan ini adalah tugasku." Setelah mengatakan itu, Suroli berkata lagi, "Tuan Ye mengatakan bahwa masalah keberangkatan Anda dan Tuan Fei harus dirahasiakan. Jadi Anda tidak dapat diatur untuk pergi ke sana dengan pesawat. Dan Anda harus membiasakan diri. Saya harap Anda tidak terkejut." "Dimengerti." Fei Kexin mengangguk cepat dan berkata, "Saya sangatlah berterima kasih kepada Tuan Ye karena bisa meninggalkan Jinling dengan aman."
Suroli mengangguk dan berkata lagi, saya baru saja menginformasikan perjalanan dengan kapten. Tujuan pelayaran kami kali ini adalah pelabuhan Tartus di Suriah. Demi keamanan sebelum tiba di pelabuhan Tartus, kapal barang kami tidak akan berlabuh. Vekasin mengangguk dan berkata, terima kasih Nona Su. Suroli sedikit mengangguk dan menambahkan, demi keselamatan Anda dan Tuan V, kami benar-benar terisolasi dari kru biasa di ruang tamu kapal. Jika Anda dan Tuan V perlu datang ke dek, silakan beritahu saya sebelumnya dan saya akan memberitahu kru untuk menghindari sementara. Vekasin berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih Nona Su, Anda benar-benar peduli. Seharusnya begitu, Suroli berkata dengan tersenyum. Kalian bertiga silakan pergi ke kabin bersamaku. Kamar sudah disiapkan untuk kalian. Kapal barang yang dikirim HZQ ke Suriah adalah kelas 100.000 ton. Kapal barang itu besar dan memiliki banyak ruang tamu di dalamnya. Jadi cukuplah untuk mengatur kamar-kamar untuk mereka bertiga. Suroli meminta dua pemuda dari Istana Malong untuk mengatur Fei Jiansong dan Yuan Ziku di kamar mereka, dan dia membawa Vekasin ke kamar yang disiapkan untuknya. Begitu dia memasuki ruangan, Suroli menutup pintu menunjuk ketiga ransel besar di ruangan itu dan berkata kepada Vekasin, Nona Fei, Tuan Ye menjelaskan bahwa saya telah menyiapkan beberapa kebutuhan sehari-hari untuk Anda. Dan saya tidak tahu merek mana yang biasanya kamu gunakan. Jadi cobalah untuk membeli beberapa merek terbaik yang bisa dibeli di Jinling. Sambil mengatakan itu, dia membuka salah satu tas ransel yang hampir penuh dengan kosmetik sehari-hari untuk wanita. Selain itu, dia juga dengan hati-hati menyiapkan sikat gigi elektrik, handuk mandi, sisir, jepit rambut, dan barang-barang kecil lainnya. Vekasin berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih banyak Nona Su. Saya tidak berharap Anda begitu berhati-hati. Suroli tersenyum dan berkata, itu terutama dipesan oleh Tuan Ye. Dia mengatakan bahwa kamu adalah wanita tertua dan kamu harusnya dimanjakan pada hari kerja, tetapi tiba-tiba kamu harus duduk di kapal barang untuk waktu yang lama. Aku takut Anda tidak akan beradaptasi dengannya. Mengatakan itu, dia membuka ransel lainnya dan berisi beberapa pakaian ganti, terutama the suit, celana panjang, dan beberapa pakaian dalam baru. Suroli menjelaskan kepada Vekasin, Nona Fei, sekarang cuaca hampir awal musim panas. Cuaca di selatan hampirlah sama dengan musim panas dan kami menyeberangi Samudra Hindia sepanjang jalan dan suhunya lebih tinggi, jadi saya telah menyiapkan beberapa untuk Anda. Untuk pakaian musim panas. Untuk pakaian dalam, ukurannya mungkin sedikitlah tidak pasti. Jadi, jika tidak cocok, tolong beritahu saya. Saya akan mengatur seseorang untuk bersiap di Singapura dan menunggu kami tiba di Singapura, dan kemudian kami akan mengirimnya ke kapal dengan helikopter. Vekasin sudah tergerak dan tersedak sedikit saat ini. Di masa lalu, orang-orang di sekitarnya selalu melayaninya dengan cermat, tetapi itu karena dia masih nona tertua dari keluarga Fei. Sekarang dia adalah masalah, tetapi bawahan Ye Chen masih bisa begitu perhatian dan sopan padanya, yang benar-benar membuatnya tersentuh. Pada saat ini, Suroli membuka tas ketiga dan berkata dengan lembutnya, Nona Fei, selain itu pakaian dalam ada juga beberapa pembalut dan tampon karena rute penerbangan kami hanya 20-an hari. Jadi, saya akan memberikannya kepada Anda. Saya sudah menyiapkan dosisnya selama lebih dari seminggu dan itu seharusnya sudah cukup. Berbicara tentang ini, Suroli berkata lagi, di Suriah saya sudah berkomunikasi dengan Wang Paujon di Istana Malong. Saat ini sedang membangun konstruksi dan pangkalannya belum terbentuk. Tapi menurut saya, Istana Malong saat ini menggunakan semua itu adalah standar lapangan top dunia dengan catu daya dan pasokan air, toilet independen, fasilitas shower dan fasilitas AC. Kondisinya semua aspek seharusnya tidak terlalu sulit. Dan dia sudah mulai mengordinasikan bed Higgs dan rumah prefabrikasi khusus dari Cina. Kondisinya akan sedikitlah membaik. Vekasin berkata dengan cepat, tidak masalah, saya dapat menerima persyaratan apapun. Saat ini dia mengatakan, itu dia bertanya dengan sedikit malu. Ngomong-ngomong, Nona Su, saya akan memberanikan diri untuk bertanya, bagaimana kondisi medis di sana? Saya tidak khawatir tentang hal lain. Saya khawatir tentang kakek saya semakin tua dan semakin menderita. Gembira, aku takut apa yang akan terjadi pada tubuhnya.
Suroli tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan khawatir. Istana Wanglong memiliki tim medisnya sendiri dan telah membangun rumah sakit lapangan sementara, dilengkapi dengan ruangan penyelamatan dan ruangan operasi yang pasti akan memberikan perawatan medis yang baik kepada kakekmu." "Bagus sekali." Vekasin benar-benar lega dan berkata, "Saya ingin meminta Nona Su untuk membantu saya menyampaikan kepada Tuan Ye dan kebaikan dan kebijakannya yang luar biasa ini. Vekasin tidak akan pernah lupa." "Oke." Suroli mengangguk dan berkata, "Nona Fei, ini sudah larut, kamu harus istirahat lebih awal. Kamarku ada di kananmu, kamar kakekmu di kirimu. Jika kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk hubungi aku." Saat ini dia mengatakan itu, dia mengeluarkan walkie-talkie dan menyerahkan kepada Vekasin dan Nona Fei. Walkie-talkie terekspresi ini hanya dapat menghubungi saya di pesawat simpan dengan aman dan hubungi saya kapan saja jika Anda memiliki pertanyaan. Vekasin merapikan kamarnya, dan setelah menatap sementara di kapal, dia datang ke kamar tempat kakeknya. Pada saat ini, Yuan Ziku berada di kamar membantu Fei Jiansong merapikan tempat tidur sementara. Fei Jiansong sedang duduk di sofa tunggal di kamar itu, menatap langit-langit ruangan dan linglung. Melihat Vekasin masuk, Yuan Ziku dengan cepat berkata dengan hormat, "Nona Fei." Vekasin sedikit mengangguk dan berkata dengan sedikit meminta maaf, "Tuan Yuan, saya meminta maaf untuk melibatkan Anda kali ini. Saya khawatir Anda tidak akan dapat kembali ke pintu guru dalam waktu yang singkat." Yuan Ziku menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona, Anda tidak perlu terlalu sopan. Tugas saya adalah melindungi Fei Jiansong, kakek Anda, dimanapun Anda dan kakek Anda berada." Setelah mengatakan itu, Yuan Ziku berkata lagi, "Untuk kembali ke divisi saya tidak terburu-buru. Terlebih lagi, keberadaan Yan Jiahui masih belum diketahui. Divisi mengirimkan kali ini untuk mengambil alih tugas saya dan tinggal di keluarga Fei untuk terus melayani yang hilang. Saya tidak punya wajah untuk kembali." Vekasin berkata, "Memikirkannya sekarang, Tuan Luau kemungkinan besar ada di tangan Tuan Muda Ye." Yuan Ziku mengangguk dan berkata, "Kurasa juga begitu. Aku dengar Wang Paojian, penguasa Istana Wanglong, selalu menganggap keluarga Ye sebagai musuh yang membunuh orang tuanya. Aku juga pernah mendengar bahwa bawahan Wang Paojian membawa peti mati ke bunuh dia. Keluarga Ye, Wang Paojian membuat pertempuran besar, tetapi pada akhirnya dia direkrut oleh Ye Chen, yang menunjukkan bahwa Wang Paojian jelas bukan lawan dari Ye Chen." Setelah berbicara, Yuan Ziku berkata lagi, "Dikatakan bahwa Wang Paojian adalah prajurit bintang 8. Jika ini masalahnya, maka Tuan Muda Ye harusnya menjadi penguasa alam gelap di Jiling, atau bahkan lebih kuat." Vekasin mengangguk dan berkata dengan lega, "Tuan Yuan tidak perlu terlalu khawatir. Saya pikir Tuan Muda Ye adalah orang yang jelas, suka dan benci. Tuan Luo tidak ada hubungannya dengan dia. Saya pikir dia tidak akan melakukannya benar-benar menyakiti Tuan Lau." Yuan Ziku menghela nafas, "Saya harap begitu." Pada saat ini Vekasin menatap kakek yang merenung lagi dan berkata, "Kakek, urusan paman sudah selesai. Kamu harusnya memikirkannya sedikit dan jangan biarkan depresi menjadi penyakit." Fei Jiansong mentertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Kesin, karena kamu harus melarikan diri ke Timur Tengah bersama-sama. Sebagai seorang kakek, aku sangatlah malu. Jika aku mati sekarang, aku akan kasihan padamu dan Tuan Yuan. Itu semua semacam kelegaan dan pamanmu pasti tidak akan mempersulitmu." Mengatakan itu, Fei Jiansong berkata dengan ekspresi sedihnya, "Sekarang kalian berdua berlari untuk hidupku bersamaku. Jika dia tidak dapat menemukanku, dia pasti akan membenciku. Akulah yang menyebabkan kalian semua seperti ini." Vekasin berkata dengan tergesa-gesa, "Kakek, jangan berpikir seperti itu. Jika kamu benar-benar pergi, paman tidak akan membuat keluarga kita merasa lebih baik, bahkan mungkin lebih buruk." Fei Jiansong menghela nafas dan berkata dengan penyesalan, "Semua orang mengatakan bahwa pewaris keluarga harus tumbuh daripada membangun yang mudah. Tetapi jika saya telah melihat melalui tulang pemberontakan putra sulung saya, pemberontakan sebelumnya, saya pasti tidak akan menjadikannya pewaris keluarga. Kesalahan terbesar dalam hidup saya yaitu menjadikan pewaris keluarga." Setelah itu dia hanya bisa menghela nafas. "Kesin, di masa depan kamu harus menemukan cara untuk lebih dekat dengan Tuan Muda Ye.
itu, sebelum aku mati, aku akan meninggalkan surat wasiat untukmu dan menunjuk keluarga V sebagai warisanmu. Mintalah bantuan Tuan Muda Y. Selama dia bisa membantumu mengambil kembali keluarga V, kamu akan menjadi kepala keluarga V di masa depan. Vekasin tersenyum tak berdaya dan berkata, "Kakek, Tuan Muda Y seharusnya tidak ingin pergi ke air berlumpur ini. Jika tidak, kami tidak akan mengatur agar kami pergi ke Timur Tengah untuk sementara waktu untuk menghindari pusat perhatian." Ya, Fei Jiansong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mungkin dia berpikir kondisi yang aku tawarkan tidak cukup baik di matanya. 20% dari aset keluarga Fei pastilah lebih sedikit. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba berbinar-binar, menatap Fei Kexin dan bertanya ke Kexin, "Kexin, bisakah Tuan Muda Ye itu menikah? Jika dia bersedia membantu, aku akan memberinya seluruh keluarga Fei sebagai mas kawin, dan dia seharusnya tidak menolak, bukan?" Fei Kexin tertegun sejenak dan kemudian dia dengan cepat memahami arti kata-kata dari kakeknya. Dan tiba-tiba berkata dengan sedikit malu, "Kakek, apa yang kamu bicarakan? Tuan Muda Ye sudah menikah. Apakah kamu pernah menikah?" Fei Jiansong bertanya tanpa sadar, "Putri keluarga mana yang dia nikahi?" Fei Kexin berkata, "Istrinya memiliki marga Xiao di Jinling. Tetapi keluarga Xiao hanyalah keluarga miskin di Jinling. Aset seluruh keluarganya hanya lebih dari 100 juta. Ketika mereka adalah yang tertinggi, dari mereka masih dalam. Sekarang mereka telah bangkrut dan dilikuidasi." Fei Jiansong ngeri dan berkata, Bagaimana mungkin Tuan Muda yang bermartabat seperti Tuan Ye dan cucu dari keluarga An menikahi gadis miskin seperti itu?" Fei Kexin berkata, "Saya tidak tahu persis apa yang terjadi di sini, tetapi Ye Chen tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya kepada istrinya, dan keluarga istrinya tidak tahu identitas asli menantunya. Mereka selalu mengira dia adalah seorang yatim piatu. Putranya menantunya berasal dari keluarga tidak jelas." Fei Jiansong merenung sejenak dan berkata, "Suami dan istri dapat menyembunyikan hal sebesar itu? Saya pikir hubungan antara keduanya tidaklah cukup solid. Cepat atau lambat mereka akan bercerai." Fei Kexin berkata dengan malu, "Saya tidak tahu tentang itu, kakek." Fei Jiansong menghela nafas pelan dan berkata kepada Fei Kexin, "Kexin, sekarang keluarga Fei telah mengalami perubahan besar. Jika tidak ada kekuatan luar yang kuat untuk mencampur tangan, status pamanmu tidak tergoyahkan. Dan setelah aku mati, dia juga saya pasti tidak akan berhati lembut terhadap Anda dan paman-paman lain Anda. Tuan Muda Ye itu adalah salah satu kesempatan Anda untuk kembali." Omong-omong, Fei Jiansong masih memiliki kata yang tidak dia katakan. Menurutnya, Ye Chen bukanlah hanya satu-satunya kesempatan untuk Fei Kexin untuk kembali, tetapi juga satu-satunya kesempatan untuk kembali. Pil permajaan, Ye Chen sangatlah efektif. Bahkan jika dia bisa mendapatkan setengahnya, dia bisa hidup lebih lama. Fei Kexin benar-benar dapat berkembang dengan Ye Chen, kakek nenek dan cucunya yang mengantarkan momen comeback melawan angin. Bukannya Fei Jiansong adalah utilitarian dan dia secara alami tidak mau menerima nasibnya ketika dia berada dalam situasi putus asa seperti itu. Selama masih ada satu nafas tersisa, dia masih akan menganggap comeback sebagai tujuannya terbesar untuk sisa waktu hidupnya. Fei Kexin secara alami tahu ini. Ketika orang bijak dalam kesusahan, hal pertama yang terlintas dalam pikiran bukanlah mengasihani diri sendiri atau mengabaikan dirinya, tetapi bagaimana untuk menemukan jalan keluar dari kritis ini. Fei Kexin juga tahu betul bahwa setelah kakeknya direbut oleh pamannya, dia berada dalam dilema. Jika dia tidak pergi ke Timur Tengah dan dengan kakeknya, hari ini pamannya harusnya bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang keberadaan kakek dan cucunya. Dasar dalam hati nuraninya tidak akan mengizinkan dia untuk menjual kakeknya dengan imbalan keuntungan. Dan sekarang dia pergi ke Timur Tengah dengan kakeknya dan mengendarai harimau juga sulit. Sejak dia pergi ke Timur Tengah di mata pamannya, dia harusnya menjadi kaki tangan dan musuh. Saat ini dia tidak dapat menemukan dirinya sendiri dan dia masih bisa hidup dengan itu. Tetapi bagaimana jika kakeknya meninggal dalam 1 atau 2 tahun lagi? Haruskah saya bersembunyi di Tibet atau kembali ke Amerika Serikat dengan jenazah kakek saya? Yang pertama sangatlah tidak berguna. Dia secara alami enggan untuk memilih. Tetapi yang terakhir sangatlah berisiko dan kemungkinan besar dia akan langsung dikendalikan oleh pamannya.
begitu dia tiba di Amerika Serikat nanti. Karena itu Vacation merasa masa depannya juga lah suram. Dalam hal ini satu-satunya cara yang dia bisa lakukan untuk memecahkan situasi ini adalah dari Ye Chen. Sayangnya Ye Chen tidak bisa membantunya. Memikirkan hal ini, dia tersenyum pahit. Kakek, tidak ada gunanya mengatakan ini. Belum lagi Tuan Muda Ye sudah menikah. Bahkan jika dia belum menikah, saya di Timur Tengah. Dan sangatlah sulit bagi saya untuk memiliki kesempatan untuk memiliki sesuatu dengan dia dan dia bertemu dengan saya. Wei Jianxiong tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan berkata, Hei, saya akan pergi ke Timur Tengah. Saya tidak tahu apakah saya bisa hidup sampai hari saya pergi. Saat ini New York di Amerika Serikat. Manhattan, pusat keuangan dari setiap inci tanah, sekarang sudah pagi. Di ruangan konversi di lantai atas gedung pencakar langit dengan puluhan lantai, seorang laki-laki tua berusia 70-an tahun meneriaki 7 atau 8 orang. Dia bertanya dengan marah, saya tidak mengerti mengapa orang baik dikirim ke rumah sakit dan kemudian menguap mereka semua adalah sekumpulan ember beras sialan. Orang yang berbicara adalah putra tertua dari Wei Jianxiong, yaitu Wei Shanhai. Beberapa jam yang lalu dia baru saja mengumumkan kepada ayahnya berita tentang kenaikan tahta kaisar barunya di telepon. Dan ada banyak provokasi dalam kata-katanya untuk memberi Wei Jianxiong sedikit lebih banyak rangsangan. Sehingga dia sudah goyah, tubuh bisa secepat mungkin runtuh. Berdasarkan apa yang diketahui tentang ayahnya, panggilan di telepon ini pasti akan memberinya pukulan besar dan bahkan mungkin membunuhnya secara perlahan. Oleh karena itu, Wei Shanhai selalu menarik perhatian setiap gerakan di Jilin. Dan di pelelangan hari ini, ada agen rahasia yang dia kirim.